Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, setelah pelaksanaan tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika, muncul berbagai berita di media asing yang memberitakan kondisi sirkuit yang kurang baik. Nah, sementara pengelola sirkuit Mandalika sendiri, MGPA, ini merasa bahwa tidak ada keberatan dari race director bahkan Dorna sebagai penyelenggara MotoGP. Nah, lalu seperti apa alur sebuah penyelenggaraan MotoGP, mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan, dan apakah memang sirkuit Mandalika ini masih harus banyak berbenah? Untuk membahasnya, kita telah bergabung bersama dengan Arief Kurniawan, pengamat motorsport. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi, Mas. Pagi, Mbak Mas. Oke, Mas Arief, ini pemberitaan mengenai sirkuit Mandalika kan bisa dikatakan kurang baik ya, namun penyelenggara yakni Dorna itu tidak komplain. Kalau menurut Anda, siapa yang harus menjadi pegangan pengelola untuk perbaikan sirkuit ini? Kalau kita bicara pegangan, tentu kemarin sudah keluar press release resmi ya dari tim tentang atau terkait sirkuit Mandalika pasca tes pramusim. Dan itu harus jadi pegangan semua karena pasti pihak MGPA, ITDC, Dorna dan juga tim mengacu pada itu tentang 3 hal yang saya catat dari press release itu. Pertama, tesnya secara umum berlangsung sukses. Itu rilis mereka. Yang kedua, ada 2 hal yang harus dibenahi dari Mandalika. Yang pertama terkait cleanliness atau kebersihan. Yang kedua tentang aspal yang merusak karena beban berat yang dipakai selama tes. Dan yang ketiga, dalam pengerjaan aspal nanti pelapisan ulang resurface itu harus menggunakan leading teknologi kelas dunia yang dalam pengawasan atau dalam approval sebuah kontraktor yang sudah diakui oleh PIM dan Dorna. Itu 3 hal. Jadi memang ada hal-hal yang harus diperbaiki dan semuanya mengacu kepada itu. Yang pertama tentang tes yang sukses tadi sudah disinggung juga oleh Direktur Utama MGPA. Memang kalau dari sisi lap time itu dari hari pertama ke hari ketiga itu lap time-nya membaik lap time tercepat ya 1,8 detik. Itu menunjukkan bahwa secara umum kalau dipakai hanya untuk tes yang dilepas satu-satu seperti ini ya, itu bisa dipakai sirkuit Mandalika. Dan para pembalap banyak yang melakukan race run atau simulasi lomba. Itu dan banyak juga mereka mengatakan puas dengan hasil tes. Itu tesnya berarti sukses. Nah, yang kedua tentang 2 hal tentang perbaikan ini, tentang kebersihan. Itu kebersihan masih ada pembangunan di sana sini, di dalam atau di bagian inner sirkuit maupun outernya itu masih banyak pembangunan dan itu dapat dimaklumi. Dan yang kedua tentang ekses yang berlebihan, berlebihan, beban berlebih yang harus ditanggung oleh sirkuit terutama di tikungan 1 hingga membuat beberapa aspal mengelupas. Sudah disorot juga oleh tim, perbaikan yang harus dilakukan itu harus terjadi dari sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5 atau kira-kira jaraknya 1,5 kilometer lah perbaikan itu di surface-nya itu kira-kira 1,5 kilometer atau 35% dari total jarak sirkuit ini yang 4,3 kilometer. Nah, perbaikan ini semua harus selesai paling tidak 1 minggu sebelum penyelenggaraan event. Kalau bicara 1 minggu itu bukan tanggal 20 pas balapan, tapi patokannya tanggal 18 karena ada pre-practice itu ya. Berarti harus selesai tanggal 11 Maret nanti semua perbaikan ini. Dan bersyukurnya pihak MGPA dan juga ITDC itu mendapatkan kalau yang ketiga ya mendapatkan partner yang disebut tadi World Leading Technology. Itu mereka sejak pembuatan itu memakai jasa dari Dromo. Dromo ini perusahaan Italia yang sudah belakangan dipercaya untuk membuat baru atau melapisi ulang beberapa sirkuit ternama. Misalnya Sepang di Malaysia juga di resurface oleh Dromo tahun 2016, lalu Silverstone tahun 2018, dan yang terakhir F1 di Yas Marina itu juga diperbarui dipermak lah istilahnya gitu ya, ada
ada perubahan tikungan, itu juga dilakukan oleh Bromo. Plus sirkuit baru F1 Zandvoort di Belanda itu juga menggunakan jasa Bromo. Jadi semestinya dari semua persyaratan ini tinggal fokus aja semua dan nggak usah lagi kita ributin salah siapa yang mestinya pasti sudah ada petunjuk dari FIM, dari Dorna dan sudah disepakati juga oleh TDC perbaikan mana yang harus dilakukan. Itu. Baik, artinya secara garis besar bahwa penyelenggaraan tes pramusim kemarin ini memang sudah sukses begitu ya, tapi masih ada catatan-catatan diantaranya dengan aspal yang mengelupas di sejumlah tikungan dan secara hitung-hitungan ini 35% dari keseluruhan total sirkuit begitu yang harus dikejar sampai 11 Maret 2022 sebelum penyelenggaraan MotoGP. Nah, kalau untuk penyelenggaraan MotoGP sendiri tahapannya seperti apa sih Mas sebetulnya? Kalau penyelenggaraan pasti kalau sirkuitnya baru seperti Mandalika ya pasti sirkuit itu harus dibuat seproper mungkin. Proper mungkin nggak perlu lengkap dulu fasilitasnya. Karena Mandalika kan kebetulan pas dibuat ini ada pandemi di tengah-tengahnya. Jadi bukan cuma penyelesaiannya, karena penyelesaiannya mundur tentu eventnya pun yang tadinya dipatok tahun 2020 mundur ya ke 2022. Nah, setelah plan sirkuit ada, pertama plan itu disetujui dulu oleh FIM dan Dorna, lalu sirkuit dibuat. Kalau sirkuit itu setelah dibuat, ada homologasi. Homologasi itu kalau normal itu harus 3 bulan sebelum event pertama. Event pertama kemarin kan Superbike ya. Tapi karena ini di pandemi, di F1 pun berlaku, akhirnya homologasi mepet-mepet juga nggak apa-apa karena sirkuit Mandalika waktu itu mendapat homologasi untuk Superbike hari Kamis sebelum event Superbike. Di F1 juga seperti itu, homologasi untuk sirkuit baru di Jeddah itu hari Kamis sebelum itu. Kalau homologasi semua itu sudah semua persyaratan itu sudah dipenuhi, terakhir adalah homologasi, maka sirkuit bisa dipakai untuk menggelar balapan. Jadi tentu di luar semua pembiayaan tentang ride segala macam ya, itu di luar itu semua. Mas Arief, kalau kita bicara soal pelaksanaan event sebelumnya, yakni Superbike, ada insiden juga terkait peristiwa yang kemudian dikatakan juga salah satu faktornya adalah karena memang dari faktor dari teknis begitu ya, yang akhirnya menyebabkan adanya insiden ini. Kemudian perlukah kita bekerja sama dengan pihak lain yang biasa menyelenggarakan itu untuk bisa segera memperbaiki tanda kutip? Ya, kalau bicara Superbike kan waktu itu memang baru ya, pas bulan November itu baru, dan pihak Bromo pasti ketika baru itu sebenarnya nggak terlalu banyak keluhan saat Superbike karena relatif baru. Hanya waktu itu hujan lama yang dikeluhkan waktu itu hujan lama sehingga membuat beberapa sesi menjadi mundur atau bahkan lombanya sendiri ditangkas ya. Kalau kita bicara urutan ya, Superbike kan waktu itu sempat balapan Asian Talent Cup dimundurkan 1 minggu hingga berbarengan dengan event atau race weekendnya Superbike karena selain aspal yang sirkuit belum siap 100% juga ada beberapa kendala yang menimpa Marshall atau Taylor Marshall. Lalu mereka akhirnya barengan balapan di Superbike, dan saat balapan di Superbike itu karena sirkuitnya baru dan secara ini Bromo ya sebagai pembuat sirkuit itu sudah membuat sirkuit yang bagus, para pembalap relatif tidak mengeluhkan dari sisi grip, bahkan grip di lintasan basah, saat basah maupun saat kering maupun apalagi basah, itu mereka mengatakan sirkuit Mandalika bagus banget. Nah cuma memang setelah itu musim hujan deras banget, hujan juga berlebih di sana dan masih ada pembangunan di sana di Mandalika, sehingga beberapa bagian sirkuit terutama di tikungan 1 itu rusak dan harus sebagiannya diaspal ulang, dan belakangan ada tambahan, ada lumpur masuk juga ke track ya, terutama pas tes MotoGP. Nah itulah yang membuat jadi problem kemarin itu bukan cuma lumpur yang masuk atau track yang kotor, tapi juga ternyata masih belum sempurnanya perbaikan di tikungan 1 tadi, sehingga membuat beberapa balap misalnya ada yang kena kerikil gitu ya.
Baik, baik. Mas Arief, kalau misalnya nih MotoGP 2022 bulan Maret nanti sudah berjalan gitu ya, sukses begitu. Nah, kemudian setelahnya sirkuit Mandalika itu bisa digunakan lagi kah untuk event-event lainnya, untuk track sebagai Betul. track motor Superbike atau MotoGP lainnya. Nah, soalnya kan kita berharap ya tentunya bahwa Mandalika ini menjadi salah satu tempat yang akan Menjadi pusat menjadi tersendiri. pusat, Heeh. iya betul, magnet sendiri untuk pariwisata Mandalika dan pariwisata Indonesia kembali bangkit begitu. Seperti apa, Mas? Oh, pasti dan harus bisa ya. Pertama dari sisi schedule, itu kan di tahun ini juga akan ada Superbike juga ya, Superbike lanjutan yang seri bukan lanjutan. Musim lalu sudah Superbike sebagai inaugural event lah ya gitu ya. Lalu ada selingannya, bukan selingan, ada MotoGP tahun ini, dan tahun ini juga di akhir di November nanti akan ada Superbike lagi, salah satu seri kejuaraan dunia Superbike. Dan kalau nggak salah juga akan ada GT, balapan GT, ini balapan internasional ya, yang digelar di Mandalika. Nah, untuk balapan lain atau event-event lain yang untuk mengisi kekosongan di Mandalika, saya pikir pihak MGPA dan ITDC sudah memikirkannya, dan saya yakin mereka akan memanfaatkan itu, karena tanpa itu Mandalika istilahnya seperti kosong lagi, perawatan akan jadi malah tanggung. Sehingga dengan banyak event itu akan menolong, justru dengan banyak event akan menolong perawatan, karena kalau banyak event kan akan orang terpacu terus selalu mempersiapkan event itu, lalu diperbaiki diri dan seterusnya ya. Gitu. Dan MotoGP kan kontraknya sampai 2024 ya, berarti minimal 3 tahun kan, 2022, 2023 dan 2024. Barangkali satu penekanan saya adalah gini, Mas, MotoGP bagus dikritik saat tes ya, karena kalau saat lomba itu tentu akan jadi berita lebih buruk lagi dari sebelumnya. Karena seperti kita tahu, Inggris tuh pernah dibatalkan serinya MotoGP tahun 2018 gara-gara aspalnya itu tidak bisa menyerap, atau drainasenya di sana buruk, dan aspalnya itu tidak bisa menyerap baik, sehingga benar-benar dibatalin itu MotoGP di Inggris ya. Dan aspalnya lalu di resurface, dilapisi ulang oleh Dromo ini yang melapisi juga nanti sebagian aspal, atau yang membuat aspal Mandalika. Oke, kita harapkan memang dari pihak otoritas pun juga nanti akan memberikan informasi ataupun keterangan juga ya, tanda kutip, untuk menjelaskan kepada mungkin sejumlah pihak yang sempat menyoroti terkait dengan kualitas kemarin di lintasan tersebut. Tapi terima kasih Mas Arief sudah bergabung bersama kami. Mas Arief Kurniawan, pengamat otomotif, sudah bergabung sampai Indonesia. Selamat pagi, terima kasih.